ternyata keputusan Endang untuk bacain doa itu ternyata tidak menggetarkan pocong tersebut. Karena pada saat si Endang itu membacakan doa, pocong itu justru mendekat ke arah Endang. Selamat malam, jumpa lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata, guys ya. Jadi langsung saja kita berdua mau berbagi cerita lagi nih. Oke, kira-kira untuk malam ini Bro Udin, mau cerita apa nih? Oke. Kira-kira udah dicek belum di email kita di hello@akartkreatif.asia nih? Ada satu cerita yang datang dari kawan baru lah. Ini salah satu penonton kita juga. Oke. Yang sepertinya pengen banget untuk di-share nih pengalaman pribadinya bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Tapi di sini untuk nama kota, identitas dan lain-lain semuanya disamarkan karena ini berkaitan dengan sebuah rumah yang dimana rumah itu berfungsi cukup komersil sebagai kantor sekarang. Oke. Ya kan? Sehingga identitasnya everything harus kita samarkan. Oke, diceritakan Endang, seorang pemuda baru lulus SMA dia. Pengen melanjutkan kuliah tapi nggak ada biaya. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja, mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Tujuannya untuk ya agar dia bisa kuliah lah, begitulah. Dia nabung dulu dari uang pekerjaannya. Nah, Endang ini kebetulan mendapatkan pekerjaan pertamanya tuh sebagai office boy. Office boy di sebuah kantor, kantor rumahan. Iya. Kantor itu bergerak di bidang konstruksi sih. Oke. Konstruksi itu singkat cerita Endang itu bekerja di sana lah. Nah, kebetulan kantor tersebut itu letaknya berbeda kota nih dengan domisilinya si Endang ini. Nah, tapi di kantor tersebut tuh ada yang namanya rumah kontrakan, pasti ada. Iyalah pasti. Endang tidur di sana dan kebetulan Endang itu juga tertarik lah untuk tinggal di sana karena gajinya tuh gede, bro. Oke. Terus juga office boy di kontrakan itu cuma apa ya? Tugasnya tuh cuma membersihkan kontrakan, bikinin kopi para karyawan. Iyalah, namanya juga OB. Dan lagi pula karyawan yang ada di sana itu rata-rata ngerjainnya pekerjaan mereka itu di rumah masing-masing, bukan di kantor. Di kantor itu buat meeting doang. Paham. Jadi kalau memang ada keperluan baru mereka akan hadir ke kantor buat meeting. Ya. Jadi karyawan-karyawannya tuh nggak tiap hari ke kantor. Ke kantor mungkin sore doang habis proyekan, terus main Mobile Legends bentar pulang itu kayak gitu. Iya, era-era sekarang memang kayak gitu. Oke lah, tanpa pikir panjang Endang itu bekerjalah di sana. Tapi ternyata nih bro, Apa? Endang itu ditugaskan menjadi office boy sekaligus tidur di sana dan dia sendirian. Oke. 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama itu nggak ada apa-apa lah, nggak ada apa-apa. Nothing happen sampai akhirnya si Endang ini di hari keempat atau kelima gitu, lapar. Ada tukang nasi goreng lewat di depan kantor itu malam-malam dia sekitar ya jam 9 lah lewat tukang nasi goreng. Nah si Endang ini manggil tukang nasi goreng itu kan, tapi manggilnya lewat balkon, kan itu kantor ada 2 lantai ya. Manggil dari balkon, ya memang agak kurang sopan sih, tapi ya pada waktu itu manggilnya lewat balkon. Bang beli gitu.
Iya iya iya. Abangnya berhenti terus Endang itu ya itulah ngambil duitnya segala macem, terus ngerokok lah di lantai 2. Ngerokok dia di lantai 2. Nah, begitu dia ngerokok di lantai 2 tuh ada suara orang itu loh apa bro, ngetok-ngetokin pagar. Ah iya iya iya. Nasi goreng udah jadi nih ya kan. Oh udah matang. Turun dia. Kan itu Endang kan dibungkus ya, dibungkus. Nah, abangnya tuh ngasih bungkusan kayak ketutup kresek gitu. Dikasih ke Endang, terus Endang nanya, berapa bang? 20.000 dia bilang. Oh iya. Terus si Endang ngaget lah, mahal amat nasi goreng di sini ya gitu kan. Oh iya iya, iya. Terus abang nasi gorengnya, oh, enggak kok ini satunya 10.000. Lah 2 bang gitu kan. Iya tadi ada temen yang pesen. Padahal si Endang sendirian tuh. Si Endang bingung kan, terus akhirnya ya udah deh dibayar aja. Terus nih si Endang nih sebetulnya juga orangnya tuh penakut gitu loh, penakut. Dia tuh bawa nasi gorengnya ke dalam tuh sambil mikir ini yang pesen siapa. Perasaan aku di sini tuh sendiri. Endang bilang gitu kan. Ayo. Terus si abangnya bilang ada tadi temennya mas cewek. Nah tuh, ya kan pesen. Cuman kalau aku jadi si Endang mungkin ya udah kesel. Saja nih orang cari cuan, anjir ngerjain gua lagi. Gitu. Beli saja. Iya kan? No, maksudnya karena emang masih baru di situ nggak mikir sampai ke sana dulu. Mungkin kan, dikerjain. Ya? Iya dikerjain sama ini aja Tukang biar nasi cepat goreng. laku. Biar cepat habis aja dagangannya. Ya, tapi si Endang tuh berhubung dia takut banget sehingga dia tuh di teras bro. Abang nasi gorengnya kan udah cabut tuh. Di teras terus, wah ini kayaknya kontrakannya gak bener nih. Terus akhirnya nasi goreng itu bro ditaruh di meja meeting, di meja yang panjang itu loh, ditaruh aja dua-duanya. Iya. Terus si Endang cabut lah. Intinya si Endang tuh cari keramaian lah. Oh iya. Akhirnya si Endang itu nongkrong di pos satpam. Oke. Pos satpam, ya kan? Nongkrong pos satpam ya kenalan lah sama. Gak jadi makan dia? Gak jadi. Ditaruh aja 2 bungkus itu. Iya. Ngobrol terus kenalan. Oh masnya sendirian ya? Iya. Oh berani banget ya mas ya. Wah dengar kata berani ini si Endang jadi kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya si Endang ini nongkrong di pos satpam itu sampai hampir subuh. Gila. Bayangin dari jam 9 sampai habis subuh tuh saking takutnya tuh. Oh iya. Ya menjelang subuh Endang pulang nih, lapar juga kan. Masih ada nasi goreng di meja rapat kan. Yoi, logika. Masuk terus dibuka tuh bungkusannya dan bungkusannya tinggal 1. Wah, tinggal 1. Bungkusannya tuh hilang kemana nggak tahu. Cuma tinggal 1 doang bro. Yang ngambil siapa juga nggak tahu ya? Nggak tahu karena kantornya tuh emang pada saat Endang cabut tuh emang ditutup bro. Semuanya lampu dimatiin dan sebagainya gitu. Iya. Nasi gorengnya hilang terus. Ya udah deh Endang makan. Nah itu kejadian pertama tuh yang dialami Endang tuh. Anjir, hantu pemakan nasi goreng guys. Iya kan? Terus kejadian mistis yang kedua. Nah Endang itu kan ini kejadian pas minggu kedua lah, di minggu kedua. Di pekan kedua dia bekerja. Nah Anda ingat waktu di awal tadi bahwa karyawan-karyawan itu datangnya tuh biasanya tuh pas sore. Iya. Habis proyekan atau enggak pagi kalau mau berangkat ke lapangan. Iya, ada briefing, ada apa segala macam. Di kantor itu ada admin. Admin sekaligus manajer namanya tuh Teh Evi. Teh Evi, ya kan? Teh Evi itu setiap pagi tuh selalu ke kantor itu setiap pagi kan. Nah, Teh Evi itu pada waktu itu dia nggak ke lapangan, dia pagi ke kantor, terus habis itu ya kayak merekap data-data atau segala macam gitulah, ya kan? Merekap, terus akhirnya nyuruh si Endang buat bikinin teh. Endang tolong bikinin teh gitu kan. Bikin teh. Oke. Endang bikin teh tuh, ya kan? Yo. Endang bikin teh, diantarlah ke ruangannya Teh Evi. Diantar ke ruangan Teh Evi, terus akhirnya kan Endang ya gimana ya? Namanya pekerjaan OB itu bersih-bersih dan lain-lain, dan kebetulan kontrakannya udah bersih. Ketika Teh Evi ini kerja, si Endang tuh yang nonton TV di lantai 2, ya mau ngapain lagi kan? Iya, sambil nunggu apalah. Iya. Segala macam. Iya, tahu. Terus di saat Endang nonton TV, ini kejadiannya baru pagi bro, sekitar jam
ya belum zuhur lah, jam 11 gitulah. Wih, Jam 11. pagi anjir. Terus tiba-tiba ada yang manggil, Dang, ya teh, turun deh ke bawah ke ruangannya Tevi. Terus kenapa teh gitu kan, tolong bikinin saya mie dong, makan gitu kan. Oh iya siap teh gitu. Yo. Dia keluar tuh, barusan keluar dari office-nya TFI. Tiba-tiba dari depan pagar itu kayak ada yang buka pagarnya bro, diintip kan sama si Endang. Dan brengsek itu TFI. Anjay, doppelganger guys. Terus yang barusan nyuruh bikin mie siapa? Ya kan? Iya. Terus kan si Endang anjing bingungan, ini kok bisa TFI ada 2 gitu kan? Iyo, dan Endang bingung yang asli yang mana. Iya Ya kan? Iya. Terus akhirnya Endang ngelihat lagi ke kantornya, ke ruangannya TFI, dan TFI-nya nggak ada. Oh yang asli berarti yang ini nih. Terus ditanya, teh habis dari mana? Nih habis beli makan gitu katanya gitu. Wanjir. Habis, kok nggak nyuruh saya aja teh gini. Ah saya mah udah biasa. Terus akhirnya TFI ini melihat gelagat Endang yang agak aneh gitu. Emang kenapa Endang? Oh enggak teh gini. Udah jujur aja gitu. Enggak sih, tadi soalnya ada yang kayak ada yang manggil gitu. Terus TFI ini seperti apa ya? Seperti sudah tahu gitu apa yang terjadi. Iya. Cuman TFI ini cuman bilang gini, itu paling halusinasi kamu aja gitu. Oh iya, maksudnya meredakan biar nggak mengurangi rasa takut gitu. Tapi di sini dituliskan bahwa TFI ini seperti tahu lah apa yang terjadi gitu. Udahlah, itu kejadian kedua tuh yang dia undang. Kejadian ketiga lebih parah lagi. Waduh. Saran nih gue. Kejadiannya pagi juga. Pagi. Si Endang ini mendengar suara itu loh, berapa namanya, sanyo yang dinyalain. Oh. Ini. Pompa air. Pompa air. Nah, letaknya pompa air itu berada di itu loh berapa, kayak space belakang di lantai 2. Ada kayak rooftop. Iya. Tempatnya tuh tempat tandon sama jemuran ya, kalau ada yang jemur di sana sih. Tandon air. Iya. Kebayang ya? Iya kan, rumah kan kantornya kan rumah ya. Kan, normally. Nah, si Endang tuh keluar dari sana tuh, mau matiin keran, sanyonya. Nah, dimatiin sanyonya, ya kan? Kan antara lantai 2 bagian dalam dan lantai 2 bagian luar itu kan ada pembatas tembok sama pintu tuh. Ayo. Begitu si Endang matiin sanyonya, tuh pada gak ada yang nyalain dan gak ada yang di kantor pada waktu itu, ya kan? Si Endang mau masuk nih ke lantai 2 bagian dalam. Begitu masuk, jadi ketika masuk ke lantai 2 bagian dalam itu, pandangan matanya Endang itu langsung mengarah ke, Anda tahu gak sih kayak ada pagar pembatas. Maksudnya pagar pembatas tuh gimana ya? Bayangannya tuh kayak, jadi gini, bangunan rumahnya itu bro, lantai 1 nih, ya kan? Lantai 2-nya itu kayak ada di pinggir-pinggir gitu loh bro. Jadi atapnya tuh tinggi banget. Iya. Paham ya? Iya paham. Jadi kayak ada pembatas gitulah. Iya. Si Endang tuh ngeliat ada cewek keluar. TF itu ya kan, keluar maksudnya dari lantai 1 terus ke teras gitu, keluar aja, pagarnya dibuka segala macem. Nah, bukannya TV, katanya ke lapangan ya, gitu kan? Oh iya. Kok di sini posisi si Endang itu masih berada di pintu kan? Tiba-tiba setelah Endang melihat TV itu keluar, tiba-tiba ada yang manggil. Ngapain Endang matiin sanyo gitu? Dari belakangnya Endang, ternyata TFI tadi yang nyalain sanyo. Anjir. Ternyata TFI itu sudah pulang dari lapangan ternyata. Pertanyaannya cuma satu, yang dilihat si Endang keluar tadi siapa? Iya. Ada double roll nih, kejadian double roll lagi kan yang dialami Endang kan. Nah, itu kejadian ketiga. Oke. Kejadian keempat nih.
Wah, anjir, Yang masih keempat. ada lagi guys. Kejadian keempat. Gila sih itu rumah. Kejadian keempat nih adalah kejadian yang paling parah yang dialami oleh Endang. Jadi ingat di lantai 2 itu ada TV. Nggak ingat. Yang tadi kan nonton TV kan Endang kan. Oh iya. Nonton TV dia. Nah, pada saat si Endang nonton TV, posisinya si Endang itu membelakangi tangga. Oh iya. Tangga iya, yang iya. menuju ke lantai 2. Iya iya benar. Yang which is berarti TV-nya itu menghadap tangga yang turun. Iya. Nonton TV, kejadiannya itu belum malam-malam banget, masih ya jam 8 lah. Iya. Kantor kan udah sepi kan. Cuman Sinetron lah ya biasa jam segitu. Cuman si Endang aja tuh yang ada di kantor tersebut. Si Endang nonton TV dan mungkin kebetulan apa yang si Endang tonton ini membosankan gitu loh. Iya. Jadi Boring lah. Endang itu kayak apa namanya ya, ngantuk gitu loh. Ngantuk sampai ketiduran, sampai akhirnya si beberapa menit lah ketiduran, TV-nya tuh masih nyala. Nah beberapa menit kemudian si Endang bangun, niat emang mau tidur lah, kan matiin TV dong. Iya. Ingat posisinya si Endang matiin TV. Selep, begitu TV-nya mati, si Endang tuh kayak ngeliat bro, dari pantulan TV-nya. Oh iya 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 iya. Ketika TV mati, di belakang si Endang itu, yang tepatnya berada di tangga, itu ada pocong tinggi banget. Usyik. Poci guys. Jadi tuh kayak Anda tahu, tangga kan ada tekukannya tuh. Iya iya iya. Tingginya pocong itu dari tekukan tangga itu sampai plafon. Wah gila. Jadi si Endang tuh cuma ngeliat kayak kain doang gitu loh bro. Iya 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 Tapi iya. yakin itu pocong sih, sehingga si Endang tuh nggak berani untuk noleh ke belakang. Iya iya iya. Terus akhirnya si Endang kan tutup mata kan, dia tutup mata sambil kayak baca-baca doa gitu ya kan. Iya. Dan entah kenapa pada saat si Endang tutup mata terus baca-baca doa itu, dada Endang tuh kerasa kayak berat banget. Kayak berat banget. Dan ternyata keputusan Endang untuk baca-bacain doa itu ternyata tidak menggetarkan pocong tersebut. Karena pada saat si Endang itu membacakan doa, pocong itu justru mendekat ke arah Endang. Si Endang kan tetap merem ya. Iya, Terus iya, pertanyaannya, kok Endang bisa tahu tuh apa namanya pocong itu mendekat? Ya kerasa aja lah anginnya dari belakang ke depan. Dan gak cuman itu, baunya tuh bener-bener bau banget dan baunya tuh makin ngedeket bro. Oh, sampai bau-baunya anjir. Ya kan, baunya tuh makin ngedeket. Kerasa banget nih dari belakang, terus baunya tuh kayak sejajar sama Endang itu. Sampai Endang itu mau muntah bro, mau muntah. Iya. Cuman kayak saking ketakutannya tuh mau muntah aja nggak bisa. Iya. Padahal pengen banget dimuntah nih si perut kan. mual gitu. Pocongnya ngedeket terus baca-baca gitu kan. Sekitar 15-20 menit lah, mata Endang terus tertutup. Oke. Gak berani buka mata dia. Gak berani buka mata, terus akhirnya baunya mulai hilang. Ya kan? Rasa takut mulai hilang. Perlahan Endang membuka matanya. Membuka matanya, masih madep TV dong. Iya. Dan pada saat Endang membuka mata, pocongnya udah di atas TV. Kelihatan. Dan pocongnya tuh emang tinggi banget, melayang di atas TV sampai plafon. Dan waktu itu Endang langsung keluar, turun tangga kan. Si Endang tuh kakinya tuh sampai ada kayak keselio gitu loh bro, karena pas Endang turun tangga tuh kayak 3-4 tangga tuh diturunin sekaligus langsung gitu loh. Karena memang ya terlalu takut lah untuk Iya itu. pokoknya turunnya itu langsung lompat-lompat gitu kan. Ya, bener. Harusnya satu-satu gitu kan. Terus Endang itu nongkrong di pos satpam ya kan. Dia tuh sampai pagi. Paginya bukan subuh ya. Iya. Paginya tuh jam 8 orang-orang berangkat kantor. Iya. Si Endang tidur di pos Sampai satpam. terang ya dia. Sampai terang baru balik ke kantor itu. Pas balik sudah ada Teh Evi, terus ada Mas Hendra dan juga Mas Aji, salah 2 dari karyawan kantor tersebut. Iya teman-temannya Mbak Evi. Jadi udah ada Teh orang-orang Evinya. kantor lah, Teh Evi, Hendra sama Mas Aji gitu kan. Iya. Terus akhirnya Teh Evi nanya ke si Endang,
Endang habis dari mana sih gitu kan? Kok nggak tidur sini gitu kan? Iya. Oh enggak mbak, tadi ngobrol sama satpam keasikan terus ketiduran sana gitu kan. Emang kenapa sih Endang nggak berani tidur sini gitu? TFI mendesak Endang begitu gitu loh. Iya. Terus ada nih karyawan namanya Hendra kan tadi kan. Iya. Bilang bahwasannya udahlah teh gitu kan. Kita kan udah sama-sama tahu gitu kan. Iya. Terus TFI ini gimana ya? Tiba-tiba bilang hus gitu loh. Nah TFI ini ngomong hus itu sebetulnya keceplosan. Karena TFI itu sebetulnya pengen dikenal sebagai orang yang tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis gitu loh. Oh iya. Dia ngomong hus itu sebetulnya keceplosan gitu kan. Hus apaan nih? Terus si Endang kan nanya, emang ada apa sih gini. Oh. Ah nggak apa-apa tuh, mungkin halusinasi aja. Dang, lain kali kalau misalnya kamu sendirian, nanti biar ditemenin Hendra sama Haji aja ya. Toh juga Hendra sama Haji ini sering pulangnya malam. Habis proyekan ya mungkin salah satu dari mereka itu bisa nemenin kamu di sini gitu kan. Kalau saya mah nggak bisa, TFI kan udah punya anak kan, sehingga dia harus pulang ke rumah. Iya. Oh iya teh, gampang gitu kan. Nah pada saat ketemu si Endang ini ketemu Hendra sama Haji, si Hendra sama Haji ini minta dibikinin kopi. Dang tolong bikinin kita kopi dong. Oke siap bang. Nah si Endang ke dapur kan. Terus si Hendra sama si Haji ini mereka ngobrol lah. Dan ngobrolnya itu di deket dapur karena emang ada kayak sofa gitu loh bro. Deket dapur di lantai 1. Nah si Hendra sama Haji ini lagi ngomongin si Endang. Dan si Endang yang ada di dapur nih otomatis kedengeran dong. Kedengeran. Tapi Hendra sama Haji ini ngomongnya tuh agak bisik-bisik gitu. Ngomongnya itu, Ci, lo ya temenin Nobe baru, kasihan dia. Kamu aja gitu kan. Ini saling lempar lah. Saling lempar. Iya. Aku udah punya istri gini. Iya. Kamu kan yang belum punya istri. Bukan masalah belum punya istri atau udah punya istri. Masalahnya kan rumah kamu kan agak jauh kan Ji, ya kan. Daripada capek kan. Terus kan si Endang ngedenger dan paham lah maksudnya si samar-samar gitu kan. Hendra Dia sama Haji tetap ya. nangkep lah maksudnya apa itu. Terus si Endang tuh cuma mikir gini, ya Allah, 2 orang ini aja nggak berani apalagi saya gitu kan. Cuman mikir gitu dia. Terus begitu si Endang udah bikin kopi terus dianterin sama Hendra sama Haji. Terus Hendra sama Haji yang tadinya ngobrol terus jadi diem-dieman mereka. Terus kayak memberhentikan pembicaraannya gitu loh. Iya. Memberhentikan pembicaraannya. Terus yaudah deh, apa namanya? Akhirnya selama beberapa hari ke depan tuh si Endang gak ada yang nemenin. Oke. Nah, ini nih kejadian terakhir yang membuat si Endang itu memutuskan untuk resign. Oke. Kejadian terakhir. Resign guys. Resign guys. Kejadian terakhirnya itu adalah ketika malam-malam, ya kan? Si Endang kan memutuskan untuk setelah kejadian pocong itu ya, memutuskan untuk enggak tidur di kantor itu. Tidurnya di pos satpam. Wah gila sih. Ya kan? Wah gila sih. Oke. Nah, tidur di pos satpam. Terus apa namanya? Ya itulah. Ternyata pada saat di suatu hari bro, satpamnya itu nggak ada yang jaga. Jadi mungkin satpamnya lagi sakit atau lagi gimana gitu kan. Sehingga si Endang itu di pos satpam sendiri. Pos satpam sendiri, nggak ada yang diajak ngobrol kan. Bosen dia mungkin. Terus akhirnya tuh pengen nyari suasana baru lah. Akhirnya si Endang itu nongkrong di lapangan yang tepatnya di depan kantornya itu. Ada lapangan voli memang. Iya. Nah, lapangan voli itu tuh ada kayak mini tribun gitu loh bro. Mini tribun. Dia tuh duduk di sana sambil ngerokok. Oh iya. Sekitar ya jam 2 malam lah. Jam 2 malam itu. Duduk dia sambil ngeliatin tuh kontrakan kan. Tuh kantor diliatin gitu kan. Iya. Ini emang rumah ini tuh dari depan kelihatan tuh kayak bagus banget, kayak apa namanya, terawat banget gitu ya. Iya. Dan rumah ini tuh seolah-olah ya, kan ini kan gak ada yang nempatin kan. Karena kan si Endang ada di lapangan dong. Iya.
gak ada yang nempatin aja berasa rame nih rumah kelihatannya, ya kan? Ya tapi kalau berasa rame tapi ramenya makhluk halus ya sama aja bohong kan, gitu kan? Pikirnya dia. Terus diliatin terus akhirnya kan di kantor itu kan ada antena kan, Iya. ada antena. Itu kayak diliatin terus kok antenanya goyang ya? Goyang. Terus diliatin. Nah, kalau kita ngeliatin objek makin lama kan itu kan makin jelas kan. Iya. Dan you know what, ketika diliatin tuh anten yang goyang-goyang itu ternyata itu bukan anten, tapi kayak pocong lagi begini-begini loh. Wah, Di atas genteng kontrakan itu. Iya. Ngegoyang-goyangin badannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan pandangan pocongnya tuh ke arah si Endang itu. Waduh. Dan itulah kejadian yang membuat Endang resign. Oke. Endang memutuskan resign itu ya sekalian lah ngepas sama dia tuh dibayar gajinya kan bulanan kan. Iya. Si Endang itu resign itu ya di bulan pertama itu bro. Sebulan dia kerja. Sebulan doang. Menerima kerjaan sebulan, langsung gajian, langsung resign. Langsung resign. Oke. Terus yang namanya orang resign ya. Resign lu. Rasain. Yang namanya orang resign kan pasti pamitan gitu. Iya. Pamitan, termasuk pamitan sama Tevi, sama Hendra, sama Aji, sama karyawan-karyawan yang lain. Pamit. Termasuk pamitan sama bosnya. satpam yang sering dia tongkrongin. Dan juga dia tuh sebelum resign tuh sempet beli nasi goreng lagi. Yang di awal tadi kan. Iya. Nah, ternyata bro, ketika si Endang ini mau pamitan, entah Teh Evi, entah si Hendra, entah satpam, entah tukang nasi goreng, itu ternyata juga mengalami hal yang sama berkaitan dengan rumah tersebut. Jadi ada ceritanya masing-masing tuh. Dan cerita itu akan kami beberkan di episode selanjutnya. Jadi pastikan Anda subscribe channel Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Ya, subscribe dulu. Nanti bakal dilanjutkan ceritanya.